Rumah kecil di padang rumput. Bagian 11 orang Indian datang. Suatu pagi, Pa mengambil senapannya dan berangkat berburu. Rencananya ia akan membuat ranjang. Kayu-kayunya sudah siap, tapi kemudian Ma berkata bahwa untuk makan siang daging telah habis. Jadi Pa menyandarkan papan-papan tadi di dinding dan mengambil senapan. Jack ingin sekali ikut, matanya meminta-minta agar Pa mengajaknya. Ia merintih, suaranya gemetar terdengar di dada dan tenggorokannya. Laura jadi ingin menangis mendengarnya. Tetapi Pa merantai Jack di kandang. Tidak, Jack, kata Pa. Kau harus jaga rumah. Jangan lepaskan dia, anak-anak. Kasihan Jack, dia berbaring di tanah. Sungguh menurunkan martabat kalau harus dirantai. Jack berpaling, tak mau melihat Pa berangkat memanggul senapan. Pa makin lama makin jauh hingga akhirnya tak terlihat. Laura mencoba menghibur Jack, tapi Jack tak mau dihibur. Semakin ia memikirkan rantai, semakin sedih tampak si Jack. Laura mengajaknya bermain-main, tapi Jack jadi semakin cemberut. Mary dan Laura berpendapat bahwa mereka tak boleh meninggalkan Jack selama anjing itu bersedih. Mereka membelai-belai kepala Jack yang halus dan berbelang-belang. Mereka menggaruk-garuk belakang telinganya sambil berkata bahwa mereka juga sedih melihat Jack dirantai. Jack menjilati tangan mereka sebentar, tetapi kemudian ia kembali berwajah sedih dan marah. Jack meletakkan kepalanya di pangkuan Laura, saat tiba-tiba ia bangkit berdiri dan menggeram dengan suara penuh kemurkaan. Rambut di tengkuknya berdiri tegak, matanya bersinar merah. Laura ketakutan. Jack belum pernah menggeram marah kepadanya. Tapi waktu Laura mengangkat kepala ke arah yang dilihat Jack, dia pun sangat terkejut. Di jalan setapak yang dulu pernah ditemukannya berjalan dua orang liar, telanjang, satu di depan yang lain. Mary, lihat, seru Laura. Mary mengangkat kepala, dan ia pun melihat kedua orang itu. Kedua orang itu bertubuh tinggi, kurus, berwajah menyeramkan. Kulit mereka coklat kemerah-merahan, kepala mereka hemir berbentuk kerucut, dengan ujung kerucutnya dihiasi beberapa helai bulu. Mata mereka hitam, hampir tak bergerak, bercahaya-cahaya, seperti mata ular. Keduanya makin dekat juga, kemudian hilang di balik rumah. Laura memalingkan kepala, begitu juga Mary, melihat ke sisi lain dari rumah tempat kedua orang seram itu. Akan muncul setelah melewati rumah. Indian, bisik Mary. Laura gemetar, perutnya merasa mulas dan kakinya terasa lemas. Ia ingin sekali duduk, tapi tidak bisa. Ia menunggu sampai Indian-Indian itu keluar dari sisi sana. Tapi mereka tidak keluar. Jack menggeram terus, kemudian berhenti menggeram, menarik-narik rantai pengikatnya, ingin dilepaskan. Matanya merah, giginya terlihat semua, bulu di punggungnya berdiri. Ia meloncat dan meloncat lagi, mencoba melepaskan diri dari rantai. Laura bersyukur bahwa rantai itu cukup kuat hingga Jack tetap saja di dekatnya. Jack ada di sini, bisik Laura pada Mary. Jack akan melindungi kita. Kita aman selama dekat dengan Jack. Mereka masuk ke rumah, bisik Mary. Mereka berada di rumah bersama Ma dan Kari. Laura gemetar makin keras. Dia harus melakukan sesuatu. Entah apa yang dikerjakan orang-orang Indian itu pada Ma dan si bayi Kari. Tak terdengar suara apa-apa dari rumah. Oh, apa yang mereka kerjakan pada Ma? Laura menjerit tetapi dengan berbisik. Oh, aku tak tahu. Bisik Mary. Akan kulepaskan Jack, bisik Laura, serak. Jack akan membunuh mereka. Jangan. Pa bilang tidak boleh, sahut Mary. Keduanya tak berani berbicara keras-keras. Kepala mereka saling mendekat dan mereka mengawasi rumah, berbisik-bisik. Pa tidak tahu bahwa orang-orang Indian akan datang, kata Laura. Tetapi ia melarang kita melepaskan Jack, kata Mary, hampir menangis. Laura berpikir tentang si bayi Kari yang kecil. Dan Ma, terkurung dalam rumah bersama kedua orang Indian itu. Laura mengambil keputusan, aku akan ke sana untuk menolong Ma. Laura lari 2 langkah, berjalan selangkah, berhenti. Dan lari kembali ke Jack. Dipeluknya leher anjing yang kuat dan gemetar itu. Jack tak akan membiarkan ada orang mengganggunya.
Tak boleh kita biarkan Ma sendirian di sana, bisik Mary, gemetar. Mary tak pernah dapat bergerak bila sedang ketakutan. Laura menyembunyikan mukanya di tubuh Jack, memegangnya erat-erat. Kemudian dia melepaskan pegangan itu. Kedua belah tangannya mengepal erat-erat. Matanya tertutup rapat, dan ia lari cepat-cepat ke rumah. Ia terantuk dan jatuh, dan matanya terbuka. Cepat ia bangkit dan lari lagi. Mary berlari mengikutinya. Mereka sampai di pintu. Pintu terbuka. Berdua mereka menyelinap masuk tanpa suara. Kedua orang liar telanjang itu berdiri dekat perapian. Ma membungkuk di atas tungku, memasak sesuatu. Kari mencengkeram garam Ma, menyembunyikan kepalanya dalam lipatan-lipatannya. Laura berlari ke arah Ma. Tetapi baru saja ia mendekati perapian, sebuah bau menusuk hidung membuatnya berhenti, dan berpaling pada orang-orang Indian itu. Secepat kilat Laura masuk ke balik papan yang tersandar di dinding, yang tadi akan dibuat tempat tidur oleh Pa. Papan itu cukup lebar untuk menutupi kedua matanya. Kalau kepalanya diam, dan hidungnya ditekankan pada papan maka ia tak dapat melihat orang-orang Indian itu. Tetapi ia tak bisa menahan diri untuk melihat. Maka dengan sebelah mata ia mengintip. Mula-mula yang terlihat sepatu kulit mereka. Kemudian kaki yang penuh urat, telanjang dan berwarna coklat kemerahan. Naik lagi, tampak pinggang mereka dililit oleh seutas tali kulit, dan selembar kulit binatang berbulu tergantung di bagian depan. Kulit berbulu itu bergaris hitam dan putih. Dan tahulah Laura mengapa tercium bau busuk yang keterlaluan itu. Ternyata kulit di pinggang Indian itu kulit musang celurut, sejenis musang yang menyiarkan bau sangat tidak sedap. Tampaknya baru saja dikuliti dari binatangnya. Di tali pinggang itu juga terselip sebilah pisau dan kapak yang mirip milik Pa. Tulang punggung orang-orang Indian itu membuat punggung mereka bergerigi. Lengan mereka terlipat di dada. Dan sampailah Laura pada muka mereka, ini membuat Laura ketakutan lagi. Wajah yang dilihatnya tampak kejam, seram, buas. Mata hitam mereka cemerlang, dahinya tinggi, dan daerah sekitar atas telinga tidak berambut. Rambutnya hanya ada di ujung kepala, kaku, lurus diikat dengan tali dan dihiasi bulu-bulu. Waktu Laura mengintip lagi, kedua orang Indian itu melihat padanya. Seakan kerongkongan Laura tersumbat, tak bisa bernapas. Dua pasang mata hitam memandang tajam pada matanya. Mereka tidak bergerak, sedikit pun tidak, hanya matanya saja yang bersinar padanya. Laura juga tidak bergerak, bernapas pun tidak. Seorang Indian membuat dua patah kata, suara-suara yang kasar dan pendek di tenggorokan. Rekannya menyahut lebih pendek, dengan suara yang mirip, "Hah." Laura menyembunyikan matanya kembali ke balik papan. Laura mendengar Ma mengangkat tutup alat pemanggang. Kemudian terdengar Indian-Indian itu duduk dan makan. Laura mengintip, dan kembali bersembunyi, dan mengintip lagi selama Indian-Indian itu makan kue jagung yang baru dibuat Ma. Mereka makan dengan rakus, sampai bersih, bahkan remah-remah yang jatuh dekat perapian. Ma memperhatikan mereka sambil mengusap-usap kepala Kari. Mary berdiri di belakang Ma, memegang lengannya. Sayup-sayup terdengar rantai Jack. Jack masih berusaha untuk lepas. Setelah semua remah-remah roti habis, orang-orang Indian itu bangkit berdiri. Bila mereka bergerak, bau busuk kulit di pinggang mereka makin nyata. Salah seorang bersuara dalam lagi. Ma memandang ke arahnya dengan mata terbelalak, tak berkata sepatah pun. Indian yang berbicara itu berpaling, yang satunya juga, dan mereka berjalan keluar. Kaki mereka sama sekali tak bersuara. Ma menghela napas panjang, lega. Didekapnya Laura dengan satu tangan, dan Mary di tangan lainnya. Melalui jendela mereka memperhatikan Indian-Indian itu makin jauh, berjalan beriringan ke arah barat. Dan Ma duduk di tempat tidur, masih mendekap Mary dan Laura. Ia tampak sakit. "Apakah Ma sakit?" tanya Mary. "Tidak, aku bersyukur mereka telah pergi," kata Ma. Laura mengernyitkan hidung. "Mereka berbau busuk. Itu karena kulit yang mereka pakai," kata Ma. Mary dan Laura bercerita bagaimana mereka meninggalkan Jack untuk melindungi Ma.
Ma bilang mereka sungguh pemberani. Kini kita harus menyiapkan makan siang, kata Ma. Pa akan segera datang, dan makan harus sudah siap. Mary, ambil kayu api. Laura, kau boleh mengatur meja. Ma menyingsingkan lengan baju, mencuci tangan dan membuat adonan. Mary mengambil kayu api. Laura mengatur meja. Diletakkannya sebuah piring seng dengan pisau, garpu dan cangkir untuk Pa. Untuk Ma, ditambah cangkir kecil kari dan di samping cangkir Ma. Untuk Mary dan Laura sama juga, ianya mereka berdua harus minum dari satu cangkir. Ma membagi dua adonannya, menjadi dua gumpal tipis berbentuk setengah lingkaran. Bagian yang lurus berdekatan, keduanya ditaruh di pemanggangan. Ma menekankan tangannya pada gumpalan itu. Kata Pa bekas tangan Ma cukup membuat roti yang jadi nanti berasa lezat, tak perlu ditambah zat pemanis apapun. Baru saja Laura selesai mengatur meja, Pa tiba, ia menaruh seekor kelinci besar dan 2 ekor ayam padang rumput di luar pintu kemudian masuk untuk menaruh kembali senapannya di atas ambang pintu. Laura dan Mary beriari menubruknya, keduanya berbicara bersamaan. Apa ini? Apa ini? Kata Pa mengusap-usap rambut mereka. Indian. Nah, akhirnya kau telah melihat Indian, bukan, Laura? Mereka berkemah di lembah kecil di sebelah barat. Ada yang datang kemari, Caroline. Ya, Charles. 2 orang, kata Ma. Aku terpaksa membiarkan mereka mengambil tembakaumu. Dan mereka juga makan banyak sekali. Mereka menunjuk pada tepung jagung dan memberi isyarat agar aku masak. Aku tak berani membantah, Charles. Aku takut. Tindakanmu tepat, Caroline, kata Pa. Kita tak boleh cari gara-gara dengan orang-orang Indian, Wu. Bau sekali. Mereka memakai kulit musang celurut, kata Ma. Dan hanya itulah yang mereka pakai. Pasti tadi baunya memenuhi rumah, kata Pa. Benar, Charles. Kita kini kekurangan tepung jagung, lagi. Oh. Kukira cukup banyak untuk beberapa waktu ini. Dan lagi persediaan daging kita masih banyak, berkeliaran di padang rumput. Jangan khawatir, Caroline. Tetapi mereka mengambil tembakaumu. Tak apa, aku bisa menunggu sampai aku dapat pergi ke Independence. Yang penting, kita harus berbaikan dengan orang-orang Indian. Aku tak mau suatu malam kita terbangun oleh pekik perang setan set. Pa terdiam. Laura ingin sekali mendengar akhir kalimatnya. Tetapi bibir Ma tertutup rapat, dan ia menggeleng pelan pada Pa. Ayo, Mary, Laura. Seru Pa. Ayo kita kuliti kelinci itu dan kita cabuti bulu ayam sambil menunggu roti masak. Cepatlah. Aku selapar serigala. Mereka duduk di tumpukan kayu bakar. Ditiup angin dan disinai matahari, memperhatikan Pa bekerja dengan pisau berburunya. Kelinci besar itu ditembak tepat di matanya. Kedua ayam padang rumput tepat di kepalanya. Mereka sama sekali tak merasa sakit, kata Pa. Laura memegangi kulit kelinci sementara pisau Pa yang tajam memisahkan kulit tersebut dari dagingnya. Akan kugarami kulit ini dan kujemur di dalam rumah, kata Pa. Bila tiba musim dingin nanti, pasti kulit ini akan jadi topi hangat seorang gadis cilik. Laura tak dapat melupakan orang-orang Indian tadi. Dia berkata pada Pa, kalau saja Jack dilepaskan pasti anjing itu akan memakan habis orang-orang Indian tadi. Pa meletakkan pisaunya. Kalian berpikir akan melepaskan Jack? Tanyanya dengan nada khawatir. Ya, Pa, jawab Laura, menunduk dan berbisik. Bukankah aku telah melarang itu? Tanya Pa, makin khawatir. Laura tak dapat menjawab. Mary berkata tersendat, ya, Pa. Beberapa saat Pa terdiam. Kemudian dia menghembuskan napas panjang seperti mata di saat orang-orang Indian itu pergi. Mulai saat ini, kata Pa dengan suara tajam, kalian harus selalu ingat, tak boleh melanggar laranganku. Berpikir untuk melanggar laranganku pun tak boleh. Kalian dengar, ya, Pa, Mary dan Laura berbisik. Tahukah kalian, apa yang terjadi bila kalian melepaskan Jack? Tanya Pa. Tidak, Pa, mereka berbisik lagi. Jack akan menggigit Indian-Indian itu. Dan itu akan menyebabkan suatu peristiwa yang sangat buruk. Kalian mengerti? Ya,
Pak, jawab mereka. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mengerti. Apakah mereka akan membunuh Jack? Tanya Laura. Ya, dan bukan itu saja. Pokoknya kalian tak boleh melanggar laranganku. Apapun yang terjadi. Ya, Pak, kata Laura. Ya, Pak, kata Mary. Mereka gembira karena tidak jadi melepaskan Jack. Patuhi semua kata-kataku. Dan kalian pasti selamat, kata Pak.